Tidak geger. Ada namanya Arswendo Atmowiloto, membuat satu majalah monitor, terkenal anak-anak muda beli. Saya juga ikut berlangganan itu. Tiba-tiba satu hari beliau buat polling. Ini dia tokoh paling populer se-Indonesia. Ini dia tokoh paling populer. Gitu ya kira-kira. Headline itu. Siapa paling populer? Yang nomor satu adalah Pak Harto. Nabi Muhammad nomor sekian. Nomor 11 atau nomor berapa? Langsung se-Indonesia geger, Majelis Ulama bergerak untuk berbicara, langsung Arswendo ditangkap dan dijatuhi hukuman di pengadilan 5 tahun penjara. Nggak main-main. Betul-betul, itu musnah zaman Pak Harto, nggak ada lagi. Semoga Allah merahmati Pak Harto di dalam alam barzakh, dimuliakan atas jasa beliau membela agama, tidak ada lagi penista agama. Ada terjadi, majalah monitor kasusnya 5 tahun penjara. Orang kapok nggak berani. Bukan main-main, main yang bukan-bukan. Pak Tengku, kayaknya saya harus mengingatkan Anda banyak hal. Anda sepertinya melakukan plot twist yang kurang sempurna, Pak. Banyak yang mesti saya ingatkan kepada Anda tentang Pak Harto. Berbicara tentang penistaan agama dan sebagainya. Tentang Arswendo Atmowiloto yang menurut Anda dianggap sebagai prestasi Pak Harto karena dihukum 5 tahun. Yang pertama, Anda masih ingat tahun 95 ketika Harmoko menjadi Menteri Penerangan dan dia menjadi dalang, lalu dia memplesetkan ghairil maghdubi waladdolan-dolan. Dihukum nggak sama Pak Harto? Umat Islam tahu siapa pemilik monitor. 30% dimiliki oleh Harmoko, 40% dimiliki oleh Gramedia Group. Ini bisnis besar, industri. Menteri Penerangan pula yang mempunyai sahamnya di situ sebagai komisaris utama. Ini juga Anda harus tahu. Itu tekanan publik. Pemerintah tidak punya pilihan untuk akhirnya melepas itu karena hukum. Pak Tengku ingat Abuya Dimyati. Beliau adalah seorang tokoh karismatik dari Cidahu, Pandeglang. Beliau ini pada pemilu 1977 dipaksa oleh sebagian aparatur negara di Pandeglang untuk mendukung Golkar, tapi beliau tidak mau. Apa yang terjadi? Seorang ulama karismatik itu kemudian ditangkap 1 bulan sebelum pemilu. Lalu beliau dipenjara, diadili, divonis 6 bulan hanya untuk konsumsi. Anda pemuja Soeharto, saya ingatkan kejahatannya. Saya bukan berarti membenci Soeharto secara personal, tapi saya membenci rezimnya. Semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Dan juga amal-amal beliau semoga diterima oleh Allah. Pak Harto saya yakin selain dosanya juga punya amal baik. Beliau juga sempat membangun masjid di Bosnia, saya tahu itu. Dan itu semoga menjadi amal dia. Selain kejahatan-kejahatan dia juga akan ada perhitungannya di yaumil. Bapak ingat SDSB, itu di zaman siapa? Zaman Soeharto, Pak. Pak Harto dikelilingi oleh mafia judi. Lalu Pak Harto dikompori melalui Menteri Sosial untuk membuat surat keputusan Menteri Sosial tentang SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Saya ingatkan lagi. Hanya di zaman Soeharto judi itu dilegalkan melalui kupon-kupon berkedok sosial. Dan masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah tentang ulama yang digencet di zaman Soeharto. Hanya sederhana, karena tidak mau memilih Golkar, karena tidak mau mendukung Golkar, Pak. Anda tentunya ingat, bukannya nggak ingat, tapi yang Anda bacakan itu yang harum-harum saja. Karena apa? Karena Anda penjilat. Anda penjilatnya Soeharto dan keluarganya sekarang. Soeharto nggak mungkin dijilat, udah ada di kuburan. Allah yarham. Saya juga sering mengirim Al-Fatihah buat beliau. Jadi saya ingatkan ke Pak Zul, jangan hilangkan sejarah, Pak. Jangan pura-pura amnesia. Itu saja, permintaan saya sih itu aja, Pak. Kalau mau buka-bukaan sejarah, silahkan. Kapanpun saya buka, mau live di IG, dimanapun. Saya bukan pansos, Pak. Saya bukan panjat sosial. Saya hanya gerah kalau ada sejarah yang dihilangkan.